sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati keluarga Jalan Perintis, khususnya keluarga besar Bapak Haji Abdul Mu'in beserta keluarga besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kesehatan yang baik, senang dunia wa akhirat, banyak rezekinya berkah, dan kemudian menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kita semuanya yang hadir di majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, diterima taubat-taubat kita, dimudahkan apa yang menjadi cita-cita kita, disegerakan apa yang menjadi keinginan kita, dan Allah kabulkan setiap hajat-hajat kita, serta ditetapkan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah, kita panjatkan di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di kajian rutin kita setiap malam Sabtu. Alhamdulillah, malam Sabtu ini kita diperintis ini ya. Nah, diperintis di tempatnya Bapak Abdul Mu'in, pas kebetulan diletakkan di musola Muhtadin. Masya Allah. Semoga musola ini segera rampung, cepat selesai, dan terus bisa menjadi manfaat buat masyarakat sekitar, insya Allah ya. Dan insya Allah dengan sebab musola ini, orang-orang di sekitar makin tambah dekat dengan Allah, tambah cinta dengan Allah, tambah cinta dengan janji Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehat itu tidak bisa dibeli. Makanya ada istilah, ada peribahasa mengatakan bahwa sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Nah, saya sering bilang kepada kalian, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih sehat, mumpung badan kita masih kuat, kalau ada pengajian, yuk kita sama-sama pergi. Kenapa? Karena disampaikan bahwa nanti asadun nasi khasratan bil yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang mereka menjerit-jerit nanti minta tolong kepada Allah supaya dikembalikan lagi nanti ke dunia. Orang-orang itu minta tolong, ya Allah, kembalikan saya tolong ke dunia ya Allah. Nah, siapa itu mereka? Rajulun akana talaba ilmi falam yatlub. Yaitu mereka ada kesempatan untuk cari ilmu, cari pengajian, cari barokah, tapi mereka tinggalkan. Zaman sekarang sudah makin banyak orang yang mereka mungkin sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi saya sampaikan, nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolong kita kecuali apa yang sudah pernah kita lakukan di dunia. Itulah yang jadi sebab kita insya Allah nanti bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang bagus nanti di akhirat. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih punya kesempatan, dan mumpung kaki kita bisa berjalan, udah bismillah pergi kita pengajian. Nah, kenapa? Ada orang-orang yang mereka udah stroke, udah lumpuh, udah tak bisa bergerak, udah tua segala macam, baru dia nyesel. Ya Allah, pengen pergi pengajian tapi tak bisa pergi. Nah, pengen nongkrong pengajian tapi tak bisa pergi. Nah, makanya mumpung kita masih sehat, bapak-bapak dan ibu sekalian, manfaatkan kita apa yang kita dapat di sehat dari Allah, kita gunakan kesehatan tersebut untuk kemanfaatan.
Kalau di tempat ini ada pengajian, ada majelis, ramaikan. Insya Allah barokah. Ya. Nah, apalagi ada rutinannya dari Pak Haji Abdul Muin setiap malam Haji. Malam Kamis. Nah, udah Insya Allah. Kalau udah siap ada orang yang udah mau istiqomah, udah Bismillah. Karena istiqomah itu selalu saya bilang, istiqomah itu tidak ringan, istiqomah itu berat. Nah, untuk mencapai jalan menuju istiqomah itu berat karena istiqomah itu bukan dinilai baiknya orang belum, tapi dinilai nanti sampai akhir hayat, sampai matinya dia bagus, itulah istiqomah. Kalau dia selama pertengahan hidupnya udah berubah, itu namanya belum istiqomah. Modelnya dia jadi kiai, tapi kemudian habis itu dia jadi belukar tanah. Nah, udah gitu. Modelnya dia jadi ustadz, tapi ternyata tua-tuanya dia kemudian malahan jadi agen judi togel. Ustadz pensiun gitu. Nah, kalau bajingan pensiun berarti dia jadi orang baik. Tapi kalau ustadz pensiun berarti jadi orang lapuk lah ya. Nah, makanya jangan sampai kita kemudian tidak ada keinginan buat istiqomah. Niatin dalam hati, bilang sama Allah, biar Allah kasih kekuatan dalam tenaga kalian, kekuatan dalam semangat kalian. Karena nafsu amarah bisu. Nafsu itu ngajak orang untuk berbuat yang tak bagus terus. Kalau kau ikutkan nafsu, sampai kapanpun kau tidak akan bisa jadi orang baik. Maka mumpung kita masih sehat, kita lawan nafsu dari tersebut agar menjadi nafsu yang mutmainah, nafsu yang bagus, nafsu yang terjinakkan. Karena orang ini penting. Hidup ini jadi orang baik itu penting. Saya sering sampaikan, menjadi orang baik Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang mereka berbuat baik, insya Allah mereka akan dapat kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bahwa jika engkau itu berbuat baik, maka sebenarnya berbuat baiknya kamu itu ya buat diri kamu sendiri, bukan buat orang lain, tapi buat dirimu sendiri. Dan jika kau berbuat jahat, maka kejahatan itu ya buatmu sendiri. Kalau kau buat maksiat, ya maksiat buatmu sendiri. Nah, maka di sini kalau kita ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah, maka jadilah kita menjadi orang baik. Orang baik itu luar biasa. Bab sholat, saya sering sampaikan kepada kalian, bab sholat di Al-Quran mungkin hanya disebut sholat, kata sholat di dalam Al-Quran paling banyak mungkin 200-an kata dalam Al-Quran. Kemudian bab haji lebih sedikit, bab puasa sedikit, bab sedekah tidak banyak. Tapi bab yang paling banyak adalah berbuat baik kepada sesama. Di Quran itu Allah menekankan untuk berbuat baik sama orang yang lain. Nah, maka jangan tinggalkan kita untuk berbuat baik. Apapun kita, mumpung kita masih sehat, berbuat baik kepada orang, maka itu sebuah kebaikan. Apa salah satu contoh dari orang yang mereka berbuat baik? Yaitu mereka memasukkan rasa bahagia, membuat senang orang semata-mata karena Allah. Sehingga disebutkan suatu ketika Abu Musa bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ai afdalu ya Rasulullah, ai afdalu, apa yang paling afdal bagi orang mukmin?" Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi adalah
mereka menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati orang lain itu bagian daripada prioritas. Bagian prioritas. Hanya sepele, nyenengin orang, termasuk sampean kalau diundang sama orang sampai pergi. Banyak di antara kita rutinan-rutinan, apalagi seperti yasinan. Sebenarnya yasinan ini ada pahalanya nggak? Ada pahalanya. Tapi kenapa dia harus diwakilkan? Nah, kadang yang jadi pertanyaan, kalau orang tuanya tidak sempat, dia diwakilkan oleh anaknya. Padahal tidak perlu diwakilkan. Kalau kau mau mengambil gajian, kau pasti tidak akan diwakilkan, tidak mau, kau bahkan tidak percaya sama orang kalau gajianmu itu akan diwakilkan oleh orang. Kalau orang itu bisa dipercaya, mungkin iya, tapi sulit sekarang ini jadi orang bisa dipercaya. Apalagi bab amal. Kau gantikan sama anakmu, maka anakmu yang dapat pahalanya. Maka dalam hal ini saya sampaikan, kalau di kampung ini ada yasinan, pergi yasinan. Ada pengajian, pergi pengajian. Itu pahalamu kau dapat. Orang yang duduk di majelis seperti ini, maka dia dapat kemanfaatan yang luar biasa, besar manfaatnya. Maka jangan ditinggalkan. Kebaikan-kebaikan itu jangan ditinggalkan. Sehingga orang yang mereka mampu memasukkan rasa bahagia, menyenangkan orang, jabar khatir, membahagiakan orang, untuk menyenangkan orang tadi tersebut, dia dapat ganjaran yang luar biasa. Jadi disampaikan bahwa siapa mereka orang mukmin yang mereka menyenangkan sesama orang mukmin, maka khalaqallahu dzalika sab'ina alf malakin, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu 70.000 malaikat, yang mana malaikat itu yufirullah, mereka akan memberikan ampunan, mendoakan kepada sampean semua. Yufirullah, memberikan, memohon ampun kepada sampean semuanya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kita berbuat baik, menyenangkan orang, memasukkan rasa bahagia di hati orang. Orang lihat kita datang senang, bahagia, dikasih hadiah, mau kita bahagia. Orang lain ngasih kita hadiah, kita bahagia. Orang lain dapat kafaratul dzunub, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan ingin menyenangkan istri, ingin menyenangkan suami, ingin menyenangkan anak-anak. Apabila kemudian istri kalian bahagia, suami kalian bahagia, anak kalian bahagia, maka mereka mendapatkan kafaratul dzunub, ampunan dosa. Kalian mendapatkan ampunan dosa. Dosa kita yang banyak diampuni oleh Allah. Coba, wah itu nikmat. Dan kemudian Allah akan berikan kepada kita 70.000 malaikat, yang mana malaikat itu akan selalu mendoakan kita. Sampai yang tidur didoakan malaikat, sampai yang lapor kerja didoakan malaikat, sampai yang lagi di warung, sampai yang jaga warung didoakan malaikat, sampai yang lagi belajar didoakan oleh malaikat. Terus, dan itu luar biasa, manfaatnya luar biasa. Nah, jadi berbuat baik jangan kita tinggalkan apapun kita. Maka mulai dari sekarang belajar kita untuk bisa menjadi orang baik. Kalau menjadi orang jahat itu tidak perlu belajar, tapi belajar menjadi orang baik itu sangat penting. Sangat penting, apalagi di akhir zaman seperti ini. Sangat penting mereka tadi tersebut belajar untuk menjadi orang baik, apapun bentuknya. Nah, maka saya kembali mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir di tempat ini bahwa berbuat baik salah satunya bukan hanya kepada orang yang hidup, terhadap orang yang meninggal pun kita dianjurkan untuk berbuat baik. Bagaimana itu contohnya?
Nah, Habib Zain bin Smith beliau menyampaikan bahwa apabila kita melewati kuburan muslim, kemudian ketika kita melewati kuburan muslim, kita baca, biasanya kan baca Assalamualaikum ya ahlal diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, kita baca seperti itu biasanya. Boleh dikirimkan Fatihah, boleh dikirimkan sholawat. Habis itu sampaikan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat walidina wa walidaykum wa amwatina wa amwatikum. Dan itu sampaikan kepada penghuni kubur tadi situ. Kita pas lewat, kita doakan seperti itu. Apa manfaatnya? Manfaatnya nanti kalau hari kiamat, atau kita nanti sebelum hari kiamat kita masuk ke alam kubur atau kita masuk ke alam barzah, maka kita akan dikenali oleh orang-orang tadi tersebut yang kita hadiahin Fatihah, kita hadiahin sholawat. Kita tidak asing begitu nanti kita masuk kubur, kan orang ini kan pasti akan mati, betul? Semua pasti akan mati. Tidak ada orang yang hidup abadi selama-lamanya, itu tidak ada. Semua pasti akan mati. Kalau kita pelit sama orang yang mati saja, kita pelit untuk menyampaikan itu, wah susah. Tapi kalau kita kasih yang disebut kepada orang ahli kubur, maka orang ahli kubur itu kenal sama kita. Dia langsung menyambut kita dan disebut, ya Allah, inilah orang yang ngasih aku tadi disebut, yang ngasih aku hadiah Fatihah. Mereka akan mengatakan apa yang kau kirim sampai kepadaku. Adalah Habib Zain bin Smith. Nah, ini luar biasa. Maka berbuat baik bukan hanya kepada orang yang hidup saja, terhadap orang yang meninggal juga seperti itu. Termasuk kalau yasin dan sholawatan silakan. Tapi afdalnya kalau menurut saya yasin dan sholawatan afdalnya ada ilmunya. Supaya apa? Supaya manfaat. Karena sekarang banyak orang mereka ngajinya bagus, ngaji yasinnya hafal, tahlilnya hafal, tapi dia rukun sholat dia tak tahu, dia syarat sholat dia tak tahu, dia cara bagaimana sholat itu sah dia tak ngerti. Ini susah nih Pak. Padahal ini yang paling penting ini. Rukun sholat itu paling penting. Insya Allah nanti rukun sholat kita bahas minggu depan nanti, insya Allah di malam Sabtu ke depan ya. Kita akan bahas. Oke, nanti insya Allah. Nah, jadi kalau kita memang mulai dari sekarang, kita kalau bisa, kalau di antara di kampung ini ada yasinan, sampaikan kepada ustadznya, Ustadz atau Pak Kiai, mohon memberikan 10 menit aja atau 15 menit untuk memberikan ilmu kepada jamaah yang hadir. Nanti sampai dapat pahala ganjaran baca Qur'annya, sampai dapat ganjaran pahala kalimat tahlilnya. Kalimat tahlil itu halal yuhalilu la ilaha illallah ya. Kalimat la ilaha illallah kalinya sampai dapat ganjarannya, sampai dapat ganjarannya pahala sholawat, dapat ganjarannya pahala tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dapat ganjaran itu kalau diucapkan dalam tahlil. Dan sampai juga dapat untuk menyempurnakan, yaitu ganjaran pahala menuntut ilmu. Sering saya sampaikan bahwa orang yang mereka duduk sebentar di majelis ilmu khairu min alfi rakaatain, itu lebih bagus dan lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Saya yakin di sini tidak ada orang yang mereka mampu sholat sunnah 1000 rakaat. Ada di sini? Nah, ada. Nah, sampai duduk sebentar saja di tempat ini untuk mendengarkan ilmu, khairu min alfi rakaatain, itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Waduh, masya Allah. Sekarang kita nonton TV di rumah kalau malam, tidak ada manfaatnya. Apalagi yang ditonton gosip. Wow, gosip ini kan digosok makin sip kata dia. Ya.
Saya nonton ini apa berita bisnis bisnis berita apa bisikan manis, susah juga. Jadi kalau bisa saya sarankan daripada nonton TV yang tak jelas, sidang Verdi Sambo, kadang-kadang tidak manfaat buat kalian. Biarkan kita nonton akhirnya ya lah, atau sekedar pada pengajian nonton itu. Pas pengajian kita tinggal nonton kita tinggal dulu tontonan, kita pergi ke tempat pengajian. Saya capek deh. Tidak ada satupun manusia yang tidak capek dalam hidup ini. Tanyakan kepada semua orang yang hadir di sini, pasti mereka merasa capek. Tapi itu harus kita kerjakan, itu harus kita lakukan supaya apa? Untuk bekal kita. Kalau nanti di akhirat sholat kita tak diterima oleh Allah, tercemar. Haji kita tak diterima oleh Allah, tercemar. Umrah kita tak diterima oleh Allah, tercemar. Sedekah kita tak diterima oleh Allah, tercemar. Lalu kemudian amalan-amalan lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah hanya menerima apa yang pernah kau lakukan, yaitu duduk di majelis dengan ridhonya Allah, ikhlas. Duduk di majelis kalian dengan senang, dengan bahagia. Ketika kalian melihat seorang guru, seorang kiai, seorang ulama dengan penuh senang, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat ke dalam pandangan matamu, yang mana kemudian malaikat itu kemudian akan berdoa untukmu agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Ini luar biasa. Makanya jangan puas kita, jangan mudah senang. Hidup ini belum berakhir. Jangan senang dulu. Oh, saya sudah sholat wajib, sudah benar. Jangan senang dulu. Ukuran fikih sah, ya sah. Tapi masalah diterima atau tidak diterima urusan Allah. Menurut kita sah, tapi ternyata tidak diterima sama Allah. Kenapa? Ada riya, ada kibir, ada ujub, ada sombong, ada takabur, ada kemudian hasud dalam hati kita, merendahkan orang, meremehkan orang. Tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Sholat sah, semuanya dikerjakan, rukunnya semua dikerjakan, tapi ternyata Allah tidak menerima. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahara wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang mereka berdiri sampai capek dia sholat, sujud, rukuk, sujud, berdiri lagi, rukuk, sujud, terus begitu lagi, tapi ternyata Allah tidak menerima dari tersebut. Jadi kata yang paling tepat adalah jangan kau mudah untuk puas dalam hidup ini. Ada kesempatan, kejar, bismillah. Mumpung kiainya masih hidup, mumpung habibnya masih hidup. Kalau sudah tidak ada, rugi kita. Kalau ada kiai tidak kita datangin, ada kiai tidak kita mintain ilmunya, barokahnya, maka kerugian besar ketika beliau tidak ada. Kenapa? Allah mengambil ilmu, yaitu dengan cara diwafatkan ulama dari tersebut. Kalau ulama-ulama sudah diwafatkan, tinggallah kemudian yang bodoh-bodoh, mereka menjadi pemimpin dan kemudian mereka memberikan fatwa. Fatwa itu sesat, menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya sering bilang sama kalian semua, tidak usah malas. Bismillah. Pagi sampai sore sampean kerja cukup sudah. Malam sampean cari di mana ada pengajian, datangi. Kalau bisa istiqomah, bismillah. Buat apa? Sambungan hidup kita nanti di akhirat. Kita pegang nanti sarungnya kiai, kita pegang sarungnya habib nanti
nanti suatu saat di akhirat, biar kita diakui sebagai murid beliau, dan kemudian nanti beliau diakui oleh murid gurunya, dan gurunya diakui oleh murid gurunya, terus sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, nikmat hidup ini. Tapi kalau kita mau menjadikan ini repot, susah, ya kita akan susah. Maka saya sering sampaikan, tidak ada orang yang tidak susah dalam hidup ini. Semua susah. Ada orang yang susah uang, ada orang yang susah kesehatan, ada orang yang susah kenapa badannya tak nyaman, ada orang yang susah sebanyak susah, banyak masalah. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak ingin menutupinya. Kita tutupi masalah itu dengan senyum, dengan semangat, dan dengan perbuatan baik kita, maka insya Allah itu jadi manfaat. Nah, mumpung kita masih ada umur. Loh, kita kan ngumpul gini kan tidak tahu kalau besok diumumkan di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, proses meninggalnya orang, proses matinya seseorang itu banyak macamnya. Saya kasih contoh. Ada orang yang matinya sakit, ada orang yang matinya tua, udah tua, ada orang yang matinya tabrakan, ada. Bahkan ada orang yang mereka tidak sakit, tidak apa-apa, tiba-tiba tidak tabrakan, tidak sakit, tidak apa, tapi tiba-tiba mati. Tidur, besok dibangunkan, tidak bangun-bangun. Nah, pernah dengan orang tidur meninggal? Tidak pakai sakit, tidak pakai tabrakan, tidak pakai tua. Tidak harus umur itu. Makanya saya sampaikan, mumpung kita masih sehat, ya Allah, cari kesempatan. Saya sudah sepuh, malu biarkan yang muda-muda. Justru sepuh itu makin dekat sama alam kubur, maka kita harus lebih semangat. Teorinya, hukum akal mengatakan bahwa orang yang makin tua maka makin cepat dia masuk kubur. Teori menurut manusia. Tapi teori dalam Islam mengatakan dalam keimanan, tidak harus orang yang tua itu mati duluan. Bisa saja orang yang muda dia bisa meninggal duluan. Pernah dengar anak meninggal bapaknya masih sehat? Pernah? Banyak. Ibu melahirkan, ibunya sehat, anaknya meninggal dunia, masih bayi meninggal dunia. Umurnya padahal lebih tua harusnya ibunya. Tapi kenapa Allah mati duluan? Karena itu sudah ajalnya. Qadar maktub. Allah sudah menetapkan qadar Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah qadar. Ketetapan sudah Allah tetapkan. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Maka tidak ada manusia yang didatangi oleh malaikat dia pakai nawar, kecuali Nabi Musa alaihissalam. Kalau kanjeng Nabi tidak pakai nawar, beliau memang malaikat itu permisi, izin kepada kanjeng Nabi. Malaikat maut itu izin sama kanjeng Nabi mau mencabut ruhnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dipersilakan. Memang itu sudah ketetapan Allah. Lalu Nabi Allah Musa malahan dia ditawar ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, aku diperintah untuk mengambil ruhmu, mengambil ajalmu sudah sampai. Nabi Musa mengatakan, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan kepada Allah bahwa aku masih ingin hidup. Nah, sampai 3 kali malaikat mau datang kepada Nabi Musa, baru kemudian Allah perintahkan dalam firman-Nya, ya Musa, bahwa ini malaikat maut aku yang merintahkan. Maka sesungguhnya orang yang mereka benar-benar merindukan aku, waman kana yarju rabbi falyamal amalan sholihan. Mereka yang benar-benar merindukan ingin berjumpa dengan aku, maka lakukan amal soleh, amal kebajikan. Lalu Nabi Allah Musa menerima. Ya Allah, saya terima ya Allah. Nah, baru dicabut ajalnya. Nah, kecuali kalau sampean di sini bisa menawar negosiasi sama malaikat maut. Ya silakan. Ya. Nah,
Kalau memang malaikat mau datang kepada sampean, misalkan teh, ini teh udah waktunya, teh udah apa, habis waktunya ajal mau dijemput. Kau balik gak kau? Nah, berani. Baik kita di plaza Pak, semua malaikat mau. Maka tidak ada kita tuh bisa menolak itu semua, mumpung kita masih sehat. Berbuat baik kepada siapapun, termasuk memberikan hadiah, memberikan sedekah, memberikan apa saja kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara-saudara, kepada orang tua, kepada guru. Itu semuanya bagian daripada memasukkan rasa bahagia ke dalam hati sesama mukmin, maka insya Allah mereka bisa mendapatkan kabar dunia. Maka ada orang yang mereka hidupnya simpel, Pak. Enak hidupnya, tidak pernah ruwet, tidak pernah pusing, tidak pernah susah. Apa resepnya? Ketika ditanya bahwa aku tidak pernah mau memikirkan sesuatu yang ruwet-ruwet, tidak pernah aku mau memikirkan sesuatu yang susah-susah, aku mau memikirkan yang enak-enak saja, yang gampang-gampang saja. Karena kesusahan, apa yang kita lakukan? Ada orang yang mereka bertengkar dalam rumah tangga sampai lempar piring. Bukan hanya lempar piring, TV sampai dilempar, Pak. TV dilempar, pisau kadang-kadang dilempar, sering gelamnya juga. Tapi ternyata Allah tetapkan badai itu pasti berlalu. Tidak selamanya itu susah itu akan datang terus. Innama usri yusra wa inna ma'al usri. Udah sulit itu datang, nanti akan datang Allah bukakan kemudahan. Itu pasti. Tidak selamanya hujan terus, akan ada besok matahari bersinar terang dan kemudian panas. Tidak selamanya kemarau terus, akan ada saatnya mendung datang dan dia akan turun hujan. Nah, maka nikmati hidupmu. Paling tepat dalam hidup ini adalah menghindari kesusahan, yaitu kau menikmati hidupmu. Kau buat senang, kau buat bahagia, kau nikmati hidupmu. Waktunya kerja, waktunya kumpul keluarga, waktunya cari barokah di pengajian, cari berkah di pengajian. Nah, penting Pak, bukan tidak penting-penting. Makanya kata untuk menuntut ilmu memakai kata faridotun, bukan fardu, tapi faridotun. Muslimin dan muslimat. Kata di sini penekanannya lebih kuat daripada fardu, lebih ditekankan untuk wajib kita mencari ilmu. Maka di beberapa pengajian yang lalu saya pernah sampaikan, orang fasik itu bahaya. Imam Ghazali Imam Syafi'i beliau mengingatkan ada dua orang fasik yang bisa membahayakan dalam masyarakat Islam. Siapa itu? Yaitu kita ambil yang pertama dulu, yaitu ulama yang fasik. Ulama yang fasik itu bahaya. Kemudian yang kedua apa? Orang soleh tapi bodoh. Wah, itu kacau. Orang soleh yang bodoh itu kacau. Sholatnya rajin Pak, sholatnya rajin, tepat waktu. Nah, kalau udah suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat dia wudhu, dia pergi ke masjid. Sholatnya tidak pernah telat, tepat waktu dan di saf pertama. Nah, atau bahkan dia imam, dia imamin. Selalu dia mengimami terus dia tadi tersebut. Tapi bodoh Pak, dia tidak ngerti tentang hukum-hukumnya, dia tidak ngerti tentang hukum-hukum segala macam. Dia mengajarkan orang
akhirnya yang diajarkan dari itu tersebut salah dan membawa kesalahan kepada orang banyak. Makanya kita jangan mudah tertipu Pak dengan penampilan. Saya sering bilang, di mana-mana kita jangan mudah tertipu dengan penampilan. Hidup ini kita disenangi sama Allah bukan karena baju kita. Saya pakai putroh begini, ini namanya putroh kalau gini. Kalau diikat di atas ini namanya imamah, diputer gini. Nah kalau di sini selendangnya di sini namanya rodi. Nah orang bilang bisa serban boleh. Nah kalau kemudian untuk nempel luka, itu perban namanya. Ya. Jadi orang tadi tersebut kalau dia tidak ada ilmu susah. Sholat paling pertama, tapi dia ternyata tidak ada ilmu. Soleh orangnya, puasa, masya Allah. So, bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah. Sholatnya bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah dia terus. Tapi ternyata dia tak mau belajar, dia gengsi dengan diri dia, malu dia untuk ini. Aku orang tua, paling tua aku di kampung ini. Nah, tapi bodoh. Inilah termasuk orang-orang yang mereka bisa menjadi teman-temannya setan. Diperdaya, ditipu dia oleh setan. Setan itu Pak, iblis itu Pak, kalau dia goda kita tak mampu, goda sholat kita tak mampu, goda puasa tak mampu, goda sedekah tak mampu, dibiarkan sama iblis, dibiarkan sama setan. Kita sholat, dibiarkan kita puasa, dibiarkan kita sedekah. Habis itu iblis akan mengatakan di dalam diri kita, mantap kau nih, luar biasa. Sholat kau khusyuk, mantap, puasa kau pasti diterima. Sombong ada dalam diri dia. Kita pun tahu dan sombong. Kita bilang sama orang, alhamdulillah hari ini sholat aku khusyuk rasanya. Orang yang seperti ini sebenarnya dia sedang menunjukkan dirinya. Tak perlu sholat itu untuk mengatakan kepada orang, alhamdulillah sholat ini khusyuk saya. Justru kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, sebenarnya dia sedang tidak khusyuk dalam sholatnya. Nah, hati-hati. Makanya kalau ada waktu pergi Pak, pengajian Pak. Buat masyarakat di sini silakan. Kita setiap malam Sabtu ada rutin kita muter. Nah silakan kalau mau ikut boleh, bebas Pak. Kami bebas Pak untuk ini Pak, karena tugas saya menyiapkan kapal. Yang mau ikut kapal, ayo. Yang tidak mau ikut kapal, tidak boleh dipaksa. Oh namanya tidak mau ikut, tidak boleh dipaksa. Mungkin dia pakai kapal lain, saya punya kapal, mungkin yang lain punya kapal, mungkin sampai sudah ada kapal yang lain, silakan, bagus. Asal jangan tidak ada kapal, menyeberangi lautan yang luas harus kita dengan kapal. Kalau mengandalkan kita, biarpun kata orang kita juara renang tingkat RT, ya, juara renang tingkat kecamatan, juara renang tingkat Kalimantan Barat sekalipun, mampu dan kita dosa jauh-jauh lah. Yang berani dari Pontianak ke Madura berenang, bisa? Bisa. Kalau ada yang bisa, masya Allah luar biasa, sakti loh. Berenang loh Pak. Nah, kapal aja itu 2 hari ke Surabaya itu 2 hari 3 malam. Apalagi berenang. Nah, makanya diibaratkan dunia itu seperti lautan luas yang ganas. Kalau kita tak punya kapal, habis kita tenggelam. Nah, hantam gelombang sama dunia itu. Nah, maka jangan sampai tertipu. Saya sampaikan, saya pakai ini karena saya ngajar. Dalam Imam Malik itu mengatakan, kalau ngajar, kau ngajar, mau tunjukkan bahwa bukan untuk berarti untuk riya, tapi ta'adus bin nikmah, sebagai untuk penghormatan. Ilmu yang ada dalam diri kita akan disampaikan kepada orang, menghormati ilmu. Nah, dan termasuk sunnah. Ada orang pakai imamah, nah ada pakcik-pakcik mereka pakai imamah, bagus, itu
Tapi sekali lagi saya sampaikan, jangan kita tertipu dengan penampilan. Jenggotnya panjang Pak, sampai tentu tanah. Jubahnya itu Masya Allah, kalau kena angin itu macam Batman gitu. Tapi ngomongin orang jalan terus Pak, jelekin orang jalan terus, menghina orang jalan terus, ngerendahin orang jalan terus. Ini orang seperti ini tidak akan mereka mendapatkan bau surga. Bau surga aja tidak boleh, apalagi dapat masuk surga. Mencium bau surga aja tak bisa, apalagi mau masuk surga. Nah, ada sombong. Nah, maka jangan tertipu. Ada orang yang kadang pakai baju kaos Pak santai, pakai sarung atau pakai celana panjang, dia pakai songkok hitam, dia pakai kaos atau pakai baju kemeja biasa atau kemeja batik, dia santai tapi akhlaknya bagus, itu yang luar biasa mungkin lah. Karena masuk surga nanti Pak bukan karena baju kita. Orang masuk surga itu bukan karena baju ini, bukan, tapi masuk surga karena Allah kasih ridho sama kita. Kalau Allah ridho sama kita, dimasukkan kita dalam surga. Dan ridhonya Allah tergantung kriterianya, kriteria Allah, bukan kriteria kita. Maka kalau ada orang kita sering dengar sedikit-sedikit bid'ah, wah itu maulid, dengan maulid dia baca sholawat, dia baca yasinan, bid'ah itu tidak ada zaman Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatun finnar. Orang yang seperti itu seperti Tuhan. Kayaknya neraka surga itu punya dia. Dia bisa mengatur orang, kau masuk surga, kau masuk neraka. Nah, orang yang ziarah kubur dia tidak cocok, dia bilang syirik, dikatakan masuk neraka, nyaman benar kayaknya. Kayaknya surga punya dia, hanya khusus untuk orang-orang kayak gitu, tidak bisa. Maka tidak bisa jadi patokan. Jangan heran kalau nanti kita semua dimasuk surga. Nanti itu ada orang-orang yang mereka dulu kalian tidak percaya. Loh, kok subhanallah dia bisa masuk surga? Amalan apa dia ini? Nah, dia bisa, padahal dulunya bajingan dan bajunya pun biasa-biasa. Bajunya itu biasa-biasa. Bajunya tidak seperti kayak baju ulama, bajunya tidak seperti baju ustaz. Santai, kadang-kadang pakai kaos saja, kaos oblong, kadang pakai sarung, kadang pakai celana panjang. Tapi Allah berikan nikmat, Allah berikan kebesaran kepada dia, yaitu kenikmatan yang besar di sisi Allah, yaitu Allah ridho. Kalau udah Allah ridho ini Pak, itu terserah Allah masuk surga. Seperti sampai punya rumah, ada tamu, assalamualaikum. Dalam adab kita bertamu, tuan rumah itu punya hak untuk tidak menerima tamu, boleh Pak. Kalau ada yang menyatakan oh nggak boleh, tamu itu berkah bawa dosanya orang rumah, betul Pak. Tapi ada satu momen-momen tertentu yang dibolehkan dalam Islam. Tuan rumah tidak pengen punya tamu. Maaf, contoh Bapak Ibu sedang berkelon nih, maaf nih Pak ya. Nah, sedang asik nih, royongan kedua di kamar, nanggung Pak. Assalamualaikum, katanya teman Bapak nih gitu. Nah, Bapak mau berlari sambil masang sarung segala macam, tak bisa Pak. Bapak ditarik lagi sama istri Bapak, ayo selesaikan doa, kata Bapak. Nah, bisa Pak. Nah itu dibolehkan. Atau kemudian di rumah itu tidak ada pemimpin keluarganya. Misalkan tinggal istri sama anak-anaknya, yang menentuk assalamualaikum seorang laki-laki, dibolehkan bahkan dianjurkan seorang istri itu jawab dari dalam aja, waalaikumsalam, cari siapa? Nah boleh Pak. Jadi kita kalau bertamu sama orang tidak dibukain pintu, jangan tersinggung, karena dibolehkan. Kalau tersinggung justru kita bukan sebagai tamu yang baik. Tapi afdalnya tamu yang baik ketika tidak dibukain pintu, dia punya prasangka baik. Oh mungkin dia sedang
sibuk di dalam. Oh mungkin dia sedang istirahat. Oh dia mungkin sedang sakit. Oh mungkin dia suaminya lagi tidak ada. Nah, prasangka baiknya ada di situ, Pak. Nah, jadi ketemu jalan bagusnya. Makanya kalau kita bertamu harus pada posisi yang tepat. Nah, kemudian bahwa orang yang mereka berbuat baik, niscaya orang-orang akan baik terus kepada kita. Allah akan tetapkan, dipilihkan kita teman-teman yang baik. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita dikasih misalkan hadiah. Jom ini buat kamu, Jom ini buat kamu nak. Kita terima hadiahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Habis itu kita sampaikan juga ucapan terima kasih kepada orang yang sudah kasih kita. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih Kak. Untuk ungkapan sebagai apa? Karena man lam yashkurin nas la yashkurillah. Kau tak pandai terima kasih kepada manusia, maka kau tak pandai terima kasih kepada Allah nanti. Jadi kalau kita dikasih orang, kita terima kasih sama orang tadi. Habis itu ya Allah, terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Kau berikan rezeki. Maka rezeki itu saya ingatkan lagi, rezeki itu bukan hanya uang. Bapak kerja itu rezeki, bukan hanya itu. Tapi Bapak badan sehat itu juga rezeki. Bapak bisa duduk di tempat ini, rezeki. Bahkan di depan Bapak ada minuman, ada buah, ada kue, itu juga rezeki Bapak. Tidak terbayangkan dalam pikiran Bapak bahwa Bapak bakal dapat apa yang terbayang di sini, di rumah tidak pernah terbayang. Tapi ternyata dikasih di sini. Makanya dinikmati Pak. Bersyukur kita kepada Allah. Nah, mumpung kembali saya ingatkan, sesuatu yang baik harus dimulai dengan kerja keras. Kerja keras tadi tersebut agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ma'asobaka min hasanatin fa minallah, wa ma'asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau kau baik ya buat kamu sendiri, ya karena perbuatan kalau kau berbuat baik, kebaikan tersebut itu datangnya dari Allah, aminallah, wa ma'asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apabila kau berbuat kejahatan, kemaksiatan, ya itu dari diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa kontrol nafsu. Nah, jangan menyalahkan setan. Kita berjudi, kita bermaksiat, kita berbuat dosa. Kita bilang, ya Allah ini karena setan ini selalu menggoda saya ya Allah. Setan merasa terfitnah Pak nanti Pak. Nah, dia juga bisa marah nanti. Wah aku nak goda Allah sendiri yang ini kok yang maksiat. Nah, makanya apa maksiat yang kita lakukan? Itu karena kita sendiri. Mulai dari sekarang kita belajar untuk bisa menjadi orang baik. Udah Pak, bismillah Pak, betul Pak. Saya sampaikan ini ya Allah karena berangkat dari cinta saya sama kalian semua. Bismillah, niati cari barokah. Datangi Pak pengajian. Kalau mungkin Bapak malam Sabtu ini jauh di tempat saya, karena di malam Sabtu kami Pak muter Pak. Kadang di Pontianak, kadang di Reto. Tergantung karena orang jauh-jauh Pak. Orang jauh-jauh yang ikut di malam Sabtu ini orang jauh-jauh. Bahkan Haji Abdul Muin pernah naruh pengajian malam Sabtu ini dibawa ke Cikarang Pak. Coba bayangkan Pak. Wah itu luar biasa tuh. Nginep kok nak mau gitu kan. Nah, untung tidak ada yang kesangkut amai juga. Nah, ya paling kalau ada kesangkut paling senyap-senyapnya udah-udahnya. Nah, tapi yang jelas kami menikmatinya Pak. Pak Haji Diman sepuh, ada Pak Ahmad juga sepuh. Masya Allah itu jadi semangat kami untuk yang muda-muda. Saya selalu bilang kepada yang muda-muda, kamu lihat tuh Pak Haji Diman, kamu lihat itu Pak Ahmad. Pak Ahmad jalan kaki, Pak Haji Diman naik sepeda. Nanti beliau tadi saya ketemu dari petani sana dan Ilalang sampai ke sini
sepeda, mengkor sepeda, hanya untuk pengajian. Kita punya motor lebih dari satu di rumah, kadang ada mobil, tapi Allah kasih malas. Na'udzubillah. Maka beruntung kalau kita dikasih sehat. Maka saya bilang kepada teman-teman, ayo mumpung saya masih hidup, supaya nanti saya bisa kenal sama sampean, nanti di akhirat itu kenal gitu. Ini si bulan saya kenal gitu. Ayo kita semangat sama-sama, karena ini juga untuk syiar. Makin ikut jadi syiar kampung. Nanti sampai ikut, sampai taruh di rumah sampai atau di kampung mana sampai disebut, rame undang juga masyarakat. Nah seperti ini, Pak Didomen diundang masyarakat sekitar. Udah bisa. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa bernapas, mumpung kita masih bisa bergerak tangan kita. Ada orang yang bangun tidur separuh badannya tak bisa gerak. Ada orang yang bangun tidur stroke, miring ke mulut tuh, tak bisa ngomong tak jelas. Nah coba, tak bisa bergerak, tak bisa bangun, mau ke WC, tak ada orang, mau ngomong tak bisa, akhirnya kencing di situ. Maaf, buang air besar pun di situ. Nah, mumpung kita masih sehat. Nah jadi baik, menjadi orang baik itu adalah bagian daripada keinginan kita. Apabila kita semua yang bercita-cita ingin menjadi orang baik, maka Allah akan kumpulkan kita dengan teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu hanya ada di tempat yang baik, insya Allah. Saya kasih contoh seperti pengajian kemarin ya, malam Rabu. Baik apabila dia kumpul, satu orang baik, dia kumpulnya dengan orang-orang jahat semua, maka dia juga lama-lama dia jadinya jahat. Orang jahat satu kumpul sama orang baik semua, walaupun dia jahat, lama-lama dia jadi baik. Saya sering dengan kata-kata bahasa seperti ini. Beras itu bagus, kutu beras tak bagus. Beras satu karung, ada kutunya dalam karung itu satu ekor. Di tengah-tengah karung, di tengah-tengah beras itu, dalam 20 kilo beras karung, dalam 20 kilo itu satu karung beras, ada satu butir kutu beras. Kalau kira-kira beras ini dijual di pasar, laku nggak? Laku. Karena kutunya cuma satu, di tengah-tengah itu nggak nampak. Dibeli sama orang beras, Pak. Beras bagus, kutu tak bagus. Satu kutu ketutup sama beras yang banyak. Sekarang kalau dibalik, kutu berasnya satu karung, mereka itu bayangannya dah merinding gitu juga. Kutu beras satu karung, berasnya satu butir di tengah-tengah kutu. Dalam satu karung itu kutu beras, tengahnya satu butir beras, satu butir beras. Dijual ke pasar, laku nggak Pak? Siapa mau beli kutu Pak? Nggak ada orang mau beli kutu Pak. Nah, ada orang yang mau beli kutu, dia mungkin setengah gila dia. Orang baik, tapi dia kumpul terus dengan orang jahat, terus kumpul terus, lama-lama dia juga jadi jahat. Orang jahat kumpul dengan orang baik, terus lama-lama dia jadi orang baik. Teorinya seperti itu. Saya kasih contoh lagi. Ustaz baik gak? Baik. Ada sambung ayam, ada judi, kolok-kolok. Ustaznya tidak main sambung Pak, ustaznya tidak main judi, ustaznya nonton sambung, ustaznya nonton kolok-kolok. Nah, tengah kebun tuh main sambung, main tuh kolok-kolok.
Ustadznya jongkok dengan songkoknya, dengan sarungnya kan, dia nonton jongkok sambil jongkok. Ustadznya baik Pak, kumpul sama orang jalan, polisi datang, gerbek, kasih tembakan ke atas, dor, kira-kira Ustadz ikut lari nggak? Dia paling laju Pak, dia paling laju Pak. Paling 2 meter setengah bisa lewat dilompatin sama dia. Habis itu suruh pulang lagi tak bisa. Nah sekarang itu barang-barang tidak bagus. Dia berkumpul dengan barang tidak bagus, tetap jadi tidak bagus. Ikut lari. Kalau dia baik, kenapa dia harus lari? Karena dia kumpul sama orang tak baik, maka dia kemudian lari. Tapi orang yang jahat, satu orang yang jahat, dia kumpul di majelis seperti ini. Masya Allah, salawat burda, Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Sampai kumpul semua orang-orang baca maulid, baca burda, baca kemudian dengarkan tausiah. Ada satu orang bajingan, semua dia orang bagus, satu orang bajingan di situ ikut selawatan, ikut baca burda, asik dia. Polisi datang duduk di majelis itu, ada tak takut dia? Ada takut Pak, karena dia tahu polisi itu juga ikut pengajian. Nah, itulah berkahnya orang kumpul dengan orang baik. Jadi tidak ada satu keburukan pun ketika kita duduk dengan orang-orang baik. Dan orang baik inilah yang akan menjadi sebab kita nanti mendapatkan syafaat nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga hati kita semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas-luasnya. Karena pengajian nih Pak, kalau sampai nutup hati, atamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim, tutup, hilang semuanya, tidak dapat hidayah dari Allah. Duduk di pengajian, buka hati kita Pak. Jangan sombongnya, buka hati kita. Kita dengarnya, Masya Allah. Kalau memang itu kena di hati kita marah, berarti ada yang sakit di pikiran dan hati kita. Tapi kalau kita merasa, ya Allah, betul, banyak kesalahan ya Allah. Alkohol atau spiritus, ketika dia dituang ke kulit yang tidak ada luka, dia terasa dingin rasanya. Tapi kalau alkohol atau kemudian dia spiritus itu dituang ke kulit yang ada luka, jerit gitu Pak, pedih, sakit. Nah, karena ada luka. Begitu pula kita duduk di pengajian, kalau kemudian kita mudah berarti ada luka, ada sakit di hati kita. Nah, makanya jangan kita kemudian memanjakan nafsu kita. Kita kawal nafsu kita, kita jinakkan dia agar kita tidak mudah merendahkan orang. Ketahuilah bahwa amal kita semua tidak ada yang tahu mana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saya sendiri Pak, tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah, karena itu hanya Allah. Tidak ada satupun yang mereka bisa mengetahui itu hanya Allah. Satu aja amal kita nanti diterima oleh Allah, Masya Allah, istimewa. Nah, insya Allah saya doakan sampai bisa buka hati sampai, insya Allah sampai bisa kita mendekat dengan Allah, tambah dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad, tambah dekat dengan majelis, tambah dekat dengan orang-orang soleh, tambah dekat dengan orang-orang baik, tambah dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai kita, mengangkat derajat kita, memuliakan kedudukan kita di dunia wa dunia wal akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni pula dosa-dosa kita, membuka pintu taubat kepada kita, melembutkan hati kita yang keras kayak batu kadang-kadang,
melembutkan pikiran kita yang keras kayak batu, melembutkan ucapan kita yang kasar, melembutkan juga hati kita agar dipenuhi dengan sifat sabar, dipenuhi dengan sifat tawakal, dipenuhi dengan sifat tawadhu, dipenuhi dengan sifat rendah hati, dan dipenuhi dengan sifat untuk saling membantu kepada sesama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesehatan yang barokah. Dengan sehat yang barokah, maka Allah berikan kemudahan kita untuk mendatangi kebaikan-kebaikan. Dengan kesehatan yang barokah, kita bisa menyenangkan istri dan anak-anak kita. Dengan kesehatan yang barokah, kita bisa mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dengan kesehatan yang barokah, kita bisa kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Allah wa Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua rezeki yang banyak, yang berkah. Dengan rezeki itu kita bisa bantu orang. Dengan rezeki itu kita bisa kemudian bersedekah. Dengan rezeki itu kita bisa kemudian memberi hadiah. Dengan rezeki itu kita bisa membantu orang yang susah untuk sekolah anaknya, membantu orang yang susah, yang mereka susah makan segala macam, kita bisa membantunya melunasi hutang-hutang daripada saudara-saudara kita. Dan dengan rezeki dari tersebut Allah juga berikan sebab kemudian Allah memasukkan kita ke surga dengan berkat kita menjadi orang yang dermawan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita jiwa istiqamah kita sampai akhir hayat, sampai mati kita. Cinta kita dengan Allah, cinta kita dengan Rasulullah, cinta kita dengan orang tua kita, cinta kita dengan guru kita, cinta kita dengan majelis kita, sehingga nanti ketika di hari kiamat dibariskan kita nanti di padang mahsyar. Ketika itu bendera semua diangkat, Yahu Abid Biyadi, benderanya Kanjeng Nabi nanti akan yang membawa semua bendera-bendera yang panjenengan pernah panjenengan ikut majelis sampai akhir hayat istiqomah itu akan ada nanti semua berkumpul di sana semuanya. Nanti itu di sana semua di bawah panji satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semua akan dimasukkan oleh Allah SWT umat Nabi Muhammad ke surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pula wafatkan kita dengan husnul khotimah, dan Allah berikan pula kita kemudahan dalam sakratul maut. Allah berikan kebaikan dalam sakratul maut, sehingga yang terucap dalam lisan kita, terucap dalam bibir kita, dalam ucapan kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang pecinta kalimat la ilaha illallah, dikumpulkan di alam kubur kita dengan orang-orang yang cinta dengan kalimat la ilaha illallah, dikumpulkan di surga nanti dengan orang-orang pecinta kalimat la ilaha illallah. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibi mi'raj wa sahibi syafa'at, anta jalana ya Allah mimman yastajibu syafa'ata, wa anta jalana ya Allah min khiyari ummati. Allahumma ja'al hadzal jalsa mubarakan bi barakati hadzal qiratul burdah mubarak, wa insyaallah kullu jamaah sehat afiat, wa insyaallah hayatan sa'idah wa mustaqbal jamilah, wa insyaallah qabul hajat wa qabul hajat wa qabul hajat bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataman nabiyyin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi ghaibatihim wal mu'afatin minal bidani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga manfaat apa yang saya sampaikan ini dan menjadi berkah buat kita semua, khususnya buat saya pribadi yang banyak dosanya. Kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, untuk menasihati dan kemudian saling sabar di antara kita. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.